anuitas. Ya, jadi anuitas ini adalah pembayaran atau penerimaan uang setiap jangka waktu tertentu dengan jumlah yang sama ya. Jadi kalau di cicilan pembayaran suatu barang itu ada seperti periode ini berapa bayar, periode ini berapa bayar. Jadi itu seperti istilahnya anuitas ya. Kalau dilihat di brosur cicilan motor bisa ada seperti tabel itu. Nah, itulah anuitas ya, pembayaran berkala ya. Jadi rumus anuitas ini ya bisa simbolkan dengan A ya. M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min T. Rumusnya lumayan menjelimet ya. Jadi hati-hati saja. Anuitas M pinjaman atau modal, I persentase bunga, jadikan desimal seperti biasa ya. T periode. Jadi kalau bunganya dalam tahun, periodenya juga harus tahun. Kalau bunganya dalam bulan, periodenya juga harus dalam bulan. Dan tentunya harus menggunakan kalkulator saintifik ya, karena ini angkanya desimal. Kalau dipangkatkan itu harus ya bisa dibilang kalau menghitung manual ya berat ya. Jadi selain anuitas tadi ada rumus-rumus lainnya, anuitas, angsuran, dan bunga ya. Jadi anuitas itu sebenarnya adalah jumlah dari angsuran dan bunga ya. Saya gunakan AT ditambah BT ya. Bisa maksudnya A1 ditambah B1 bisa, artinya angsuran pertama tambah bunga pertama, angsuran kedua tambah bunga kedua bisa, angsuran ketiga tambah bunga ketiga bisa. Tapi anuitasnya tetap gitu, hanya berbeda di angsuran dan bunga ya. Sedangkan untuk mencari angsuran AT, angsuran ke T ya, itu rumusnya A1 kali 1 plus I pangkat T min 1. Jadi harus diketahui angsuran pertama terlebih dahulu. Ya, A-nya anuitas, AT angsuran ke T, BT bunga ke T, I persentase bunga, T periode ya. Sisa pinjaman. Jadi misalkan setelah kita membayar sekian periode, dari jadwal pelunasan kita harusnya pastilah ada sisa nanti ya. Jadi kita bisa menghitung berapa sih sisa pembayaran kita. Ya, ini rumusnya. ST sisa pembayaran ke T itu BT plus 1 per I. Nah, bunga ke ST pembayaran setelah pembayaran ke T, BT plus 1 bunga ke T plus 1. Jadi maksudnya apa? Biasakan kita ingin menghitung berapa sisa pinjaman kita setelah pembayaran ke 9. Jadi yang kita cari terlebih dahulu adalah bunga ke 10. Kalau kita mau nyari sisa pinjaman ke 5, harus cari bunga ke 6. Makanya seperti itu ya. Dibagi persentase bunga atau desimal, jadikan desimal saja ya. Ya. Saya kasih satu soal yang mencakup semua ya. Pak Nyaman meminjam uang 8 juta, pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas selama 10 bulan dengan suku bunga 1% per bulan. Tentukan anuitas, berapa bunga pertama, angsuran ke-8, bunga ke-8, dan sisa pembayaran setelah membayar 7 bulan, itu setelah pembayaran ke-7 gitu ya. Kita coba satu persatu. Anuitasnya, rumusnya M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min T. M-nya berarti 8 juta kali I-nya kan 1%, 0,01. 1 min 1 plus 0,01 pangkat min 10, karena dalam 10 bulan ya. Ini 1 tambah 0,01 bisa 8 juta kali 0,01 itu 80.000 ya. Jadi ini 1 dikurangi 1,01 pangkat min 10, ini pakai kalkulator saintifik. 1,01 pangkat min 10 ya, jadi 1 min 0,9053, jadi 80.000 bagi 0,0947.
gunakan saja bantuan kalkulator, dapat 844.772,97 ya. Jadi ini besarnya uang yang harus dibayarkan setiap bulan. Jadi kan dia melunasi 10 bulan ya. Jadi setiap bulan dia harus bayar 844.000 tetap dia ya. Ya, kita cari bunga pertama. Bunga pertama ya biasa saja ya. Persentase kali pinjaman gitu. Berarti 8 juta kali 0,01 80.000 ya. Itu bunga pertama. Angsuran pertama jadi kita dapatkan dari rumus A sama dengan AT plus BT tadi. Ya, angsuran AT itu angsuran ke T. Kalau kita mau nyari angsuran pertama berarti A1 tambah B1 itu. Jadi A sama dengan A1 tambah B1. A anuitas sudah dapat, B1 sudah dapat tadi. Jadi 844.772,97 sama dengan A1 plus 80.000. Jadi A1-nya tinggal dikurangi aja. Dapatnya 764.772,97. Jadi angsuran yang harus dibayarkan bulan pertama itu 764, bunganya 80.000, anuitasnya 844.000. Nanti kalau di bulan kedua, bulan berikutnya itu akan berubah. Angsurannya pasti akan tidak sama dengan 764 ya, dia akan berubah, bunganya juga akan berubah. Ya, yang tanya angsuran ke-8 pakai rumus AT sama dengan A1 kali 1 plus I pangkat T-1 tadi ya. Jadi rumusnya tadi angsuran pertama AT-nya 8 karena kita cari angsuran ke-8, T-1 berarti 8-1. A1-nya tadi sudah 764.772,97 kali 1 plus 0,01 pangkat 7. 1,01 pangkat 7 ini gunakan kalkulator ya. 1,0721 kalikan saja langsung 819.913,10. Itu angsuran ke-8. Jadi bandingkan dengan angsuran pertama tadi 764, angsuran ke-8 819.000. Jadi angsurannya itu akan menaik, angsurannya besar, angsurannya akan naik, tapi bunganya yang akan turun sehingga besar anuitas setiap bulan tuh balance ya, tetap ya sebesar 844.000 tadi. Bunga ke-8 ya pakai AT BT tadi ya. Jadi A8 tambah B8, anuitasnya kan tetap saya bilang 844.772,97. Angsuran ke-8-nya ini dapat bunga ke-8 tinggal dikurangi saja. Nah, 24.000. Ya kan sudah jelas. Tadi bunganya 80.000, sekarang jadi 24.859,87. Jadi bunganya jelas menurun ya. Sisa pembayaran setelah pembayaran 7 bulan. Jadi S7 ya. ST kan BT plus 1 per I, S7 B8 jadinya ya. Makanya kita tadi dapatkan B8 terlebih dahulu kalau kita mau nyari S7 ya. Kalau mau nyari S9 cari B10 seperti itu. Selalu satu tingkat di depannya ya. B8 tadi sudah ya, 24.859,87 bagi 0,01 2.485.987. Jadi setelah 7 kali membayar sisanya masih 2.485.987. Lebih seperti itu, mudah-mudahan dipahami. Ya, ini ada soal yang bisa kalian coba di rumah. Yang tanya apa? Sisa pembayaran setelah pembayaran ke-15 ya. Jadi ini kan dalam 2 tahun ya, jadi kan bulan dulu. Kalau mau nyari sisa pembayaran ke-15 harus tahu bunga ke-16 ya, dengan alur yang seperti tadi ya.
Jadi anuitas dulu cari, setelah dapat anuitas dapat angsuran pertama. Setelah dapat angsuran pertama, cari bunga ke 16. Cari angsuran ke 16, kemudian nanti didapatkan bunga ke 16, barulah dapat S15. Seperti itu alurnya ya.